Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, Mu Shaochen dan Heavenland Viper sama-sama takut pada Li Qiye dan dengan cepat mundur ke belakang. Heavenland Viper adalah seseorang yang pernah melawan kaisar sejati sebelumnya, namun hal ini tidak berhenti karena takut pada Li Qiye. Dia menyadari perbedaan besar antara mereka, sesuatu yang tidak dapat disingkat dengan harta karun dan hukum prestasi. Shaochen menjadi pucat. Sejak datang ke Myriad, dia mendapatkan semua yang dia inginkan dan memenangkan setiap pertempuran. Leluhur dan sistem semuanya menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepadanya. Sayangnya, dia melarikan diri seperti anjing tunawisma saat ini selain ketakutan. Dia belum pernah berada di posisi seburuk ini sebelumnya, bahkan di Imperial. Meskipun dia telah mengganggu seseorang di atas posisi di Imperial, saudara laki-laki dan leluhurnya masih melindunginya, memungkinkan dia melarikan diri tanpa cedera ke Myriad. Hal ini tidak terjadi lagi. Dia benar-benar ketakutan kali ini, tertinggal dalam kekacauan yang ini. Dia kehabisan akal, tidak ada seorang pun dari segudang orang yang berani melindunginya dan mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan seseorang seperti Li Qiye. Satu-satunya yang bisa dia andalkan saat ini adalah Heavenland Viper. Sayangnya, orang ini juga kalah dari Li Qiye. Li Qiye, kakinya gemetar. Dia tidak lagi memiliki keangkuhan dan keberanian yang sama setelah akhirnya mempelajari kata ketakutan. Mengapa pergi begitu cepat? Li Qiye tersenyum pada mereka. Nada suaranya dapat membingungkan beberapa orang yang tidak mengetahui masalahnya. Mereka mungkin mengira dia sedang berbicara dengan teman-temannya, ingin mereka tinggal lebih lama. Meskipun Shaochen memiliki bakat luar biasa, dia masih seorang pemuda yang dimanjakan, namun biasa dengan pengalaman yang sulit. Oleh karena itu, hati daunnya bisa hancur kapan saja. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk melawan Li Qiye dan langsung bersembunyi di balik Heavenland Viper. Ular berbisa itu mengetahui keterbatasannya tetapi dia tidak punya pilihan selain menghadapi Li Qiye secara langsung. Dia tampak seperti induk ayam yang melindungi anak ayamnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan mewahnya, "Senior yang terhormat, kami bodoh dan bodoh karena telah menyentuh perasaan Anda. Seseorang dengan statusmu pasti baik hati, tolong tunjukkan mer." "Salah." Li Qiye menggelengkan kepalanya, "Saya masih sangat muda, hanya seorang pemuda tampan dan berdarah panas. Jadi, secara alami aku juga sombong dan picik, pengampunan dan belas kasihan tidak bisa ditemukan. Jika seseorang memilih untuk melawanku, aku akan menghancurkan mereka." Heavenland Viper membutuhkan waktu beberapa saat sebelum labirin gigi dan menjawab, "Li bangsawan muda, kamu adalah jenius terhebat saat ini. Anda pasti tahu bahwa kami tidak akan mencapai atau mengubah apapun. Bolehkah saya bertanya apa yang harus kami lakukan agar Anda bisa menyelamatkan kami? Silakan nyatakan tuntutan Anda." Mengemis tidak ada maksudnya jadi Heavenland Viper hanya bisa mengandalkan negosiasi, menggunakan keuntungan untuk membujuk pria itu. Bagaimanapun juga, nyawa Mu Shaochen sangat berharga. Selama masih dalam batas yang dapat diterima, Mu akan tetap menyetujui permintaan yang tidak masuk akal dari Li Qiye. "Benar, katakan saja apa yang kamu mau." Mu Shaochen segera menambahkan, "Klan kami dapat memenuhi semua permintaan Anda. Harta karun, pelatihan gulungan, artefak abadi, kami mendapatkan semuanya selama Anda menghentikan perseteruan ini." Shaochen sangat ingin membeli nyawanya sendiri, takut Li Qiye benar-benar akan membunuhnya. Oleh karena itu, dia memulai dengan tinggi, yakin bahwa harta karun nyata mungkin menggoda Li Qiye. Dia rela melepaskan harta apapun agar tetap hidup. Cukup menggiurkan. Li Qiye tersenyum dan mengusap dagunya, "Jadi, klanmu akan memberikan apapun yang aku inginkan." Penonton pun menaruh minat penuh terhadap hal ini karena penasaran. Seberapa tinggi Mu klan ini untuk menyelamatkan Mu Shaochen? Itu benar. Mu Shaochen mengangguk cepat ayam memakan biji-bijian, "Ucapkan saja. Klan kami bisa menangani apapun." Li Qiye mengirimkan sebagai jawaban, "Saya tidak meminta banyak. Saya tidak tertarik untuk melatih gulungan dan harta karun, hanya hidup Anda. Apakah klanmu akan menyerah?" Shaochen terkejut. Dia berpikir bahwa hal itu berjalan cukup baik,
tetapi sepertinya Li Qiye tidak berniat menyelamatkannya. Dia berlari kembali ke belakang Heavenland Viper, merasa tidak berdaya dan diliputi amarah. Li bangsawan muda, mungkin kamu harus mempertimbangkannya kembali. Mukaya, semua nenek moyang di sana adalah abadi. Bangsawan muda tertua juga merupakan kaisar sejati yang tiada taranya. Kami benar-benar dapat memenuhi permintaan Anda, sungguh. Heavenland Viper tidak menyerah dan memutuskan untuk berusaha keras. Orang-orang menarik napas dalam-dalam, semua nenek moyang mereka adalah orang-orang abadi. Kakak laki-laki tertua Mu Shaochen adalah kaisar sejati. Apakah itu ancaman? Senyuman Li Qiye menjadi lebih menyeramkan. Tentu saja tidak, bangsawan muda. Tapi apa salahnya punya lebih banyak teman? Bangsawan muda tertua adalah yang tertinggi, dia pasti akan menjadi nenek moyang di masa depan. Itu bisa sangat bermanfaat. Itu di masa depan. Li Qiye mewakili lengan bajunya, ditambah lagi, jadi bagaimana jika dia sekarang? Tidak ada kekurangan dari mereka dalam sejarah tiga dewa, jadi mengapa saya harus peduli tentang dia? Tak seorang pun di antara opini itu yang mengkritik komentar ini. Li Qiye berhak untuk sombong tanpa terdengar memaksa dan tidak wajar saat ini. Dia memiliki kemampuan untuk menantang nenek moyang. Dibandingkan dengan kaisar sejati, hal itu tidaklah penting. Heavenland Viper tidak bisa merespons karena Li Qiye sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Hanya nenek moyang yang bisa berbicara setingkat di bawahnya. Kaisar sejati dan semua yang berada di bawahnya tidak dapat bernegosiasi dengannya. Meskipun dia bukan seorang yang berada di puncak keabadian, dia tetaplah seorang ahli yang berpengaruh di bidang imperial. Sayangnya, Li Qiye memandangnya seperti seekor semut. Pria itu menjadi membeku dan putus asa, mengetahui bahwa kematian sedang mengetuk pintunya. Aku tidak akan membunuhmu karena hidupmu tidak penting bagimu. Pergilah sekarang dan aku akan mengampunimu. Li Qiye memandangnya dan berkata. Setelah mendengar ini, dia kembali menatap Mu Shaochen. Tatapan ini membuat takut para pemuda. Dia segera menarik lengan ular berbisa itu dan berteriak, Penatua Wang, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kamu berjanji pada ayahku untuk merawatku dengan baik. Shaochen yang angkuh tidak berbeda dengan anak nakal yang ketakutan, tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan selain ular beludak. Semua mata tertuju pada Heavenland Viper, menunggu keputusannya. Tentu saja, tidak ada yang akan menimbulkan rasa sakitnya. Sangat kuat sehingga kebobolan bukanlah hal yang sama sekali. Orang lain akan melakukan hal yang sama. Terima kasih atas niat baikmu, bangsawan muda. Ular berbisa itu menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, seseorang harus menjunjung tinggi tanggung jawabnya. Saya telah setuju untuk menjaga Tuan Muda, jadi jika Anda menginginkan nyawanya, Anda harus membunuh saya terlebih dahulu. Terlepas dari apakah dia orang jahat atau bukan, ular berbisa itu tetaplah karakter hebat yang bisa menepati janjinya. Ini adalah resolusi seorang master. Para penonton tidak dapat menahan rasa hormat terhadap Heavenland Viper karena dia bisa pergi kapanpun dia mau tetapi dia memilih untuk tetap tinggal. Ini sungguh mengagumkan, membuktikan bahwa dia adalah pria sejati tanpa memandang moralitasnya. Tidak ada yang lebih berharga dari nyawa bagi banyak orang. Mereka rela meninggalkan segalanya hanya untuk bertahan hidup. Namun, Heavenland Viper akan membuang nyawanya hanya untuk menepati janji meski mengetahui kesia-siaan itu semua. Siapapun yang ingin menyentuh Mu Shaochen harus berjalan melewati mayatnya terlebih dahulu. Tampaknya menepati janjinya lebih penting baginya daripada nyawanya sendiri. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu dan bahkan memberikan kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Li Qiye tersenyum. Heavenland Viper menarik napas dalam-dalam. Dia memanggil senjata terkuatnya dan kembali menatap Mu Shaochen, Tuan Muda, saya pergi dulu. Hati-hati di jalan, Penatua Wang. Shaochen kaget tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Ayo pergi. Heavenland Viper meraung dan senjatanya memancarkan cahaya keemasan berbentuk ular dengan intensitas matahari. Pada saat yang sama, vitalitasnya meletus dengan api, yang berfungsi sebagai bahan bakar. Saat senjata ini menyerang, ruang angkasa meleleh dengan sendirinya. Dunia berubah menjadi cairan emas. Heavenland Viper tahu bahwa serangan terkuat sepanjang hidupnya ini tidak akan menghasilkan apa-apa namun dia tetap mampu berjuang sedikit saja. Setidaknya, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janjinya. Serangan ini membutuhkan pembakar vitalitas dan umurnya,
menggandakan kekuatan, dan masih banyak lagi, benar-benar pukulan yang mengejutkan. Di masa lalu, ketika Yang Abadi mengeluarkan jurus dahsyat seperti itu, orang-orang akan terkesiap dan terpesona. Mereka akan merasa bahwa hal itu tidak dapat dihentikan. Hal ini tidak terjadi lagi. Semua orang tetap tenang karena mereka tahu bahwa terlepas dari potensi ganasnya, hal itu tidak akan mengubah hasil. Dia menghadapi Verces yang bisa memutuskan segalanya dengan gerakannya sendiri. Dalam sekejap mata, Li Qiye memegang pedang emas di tangannya. Itu melintas dengan kecepatan yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang bisa melihat pedangnya pada awalnya, apalagi tebasannya. Mereka hanya melihat kilatan cahaya keemasan, bukan dari mana asalnya. Heavenland Viper berdiri diam seolah tidak terjadi apa-apa. Dunia menjadi sunyi seperti waktu permulaan seolah-olah ular berbisa tidak menyerang sama sekali. Brengsek, kepalanya terjalin dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Matanya masih terbuka melihat tubuhnya terjatuh ke tanah. Kecepatan Li Qiye hampir tidak terlihat. Bahkan para leluhur pun tidak dapat benar-benar melihat gerakan tersebut. Pedang emasnya menghilang setelah tubuh ular berbisa jatuh ke tanah. Finalitas seri emas pedang, itu mewakili batas kecepatan. Hanya satu tebasan saja sudah cukup untuk memberikan pukulan fatal. Lawannya tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang sama sekali ketika dia memilih langkah ini karena mereka sudah mati. Bahkan seorang yang abadi seperti ular beludak yang tentunya kuat menjadi sangat tidak berdaya. Kebanyakan bahkan tidak menyadari bagaimana mereka mati. Tentu saja, mati karena tebasan ini juga bisa dianggap beruntung. Paling tidak, kematian datang dan pergi dalam sekejap mata, tanpa rasa sakit dan tanpa rasa takut. Penatua Wang, Shao Chen berteriak lagi. Tentu saja, dia tidak sedih atas kematian lelaki tua itu, hanya satu-satunya pendukungnya yang telah hilang. Dia benar-benar sendirian sekarang. Giliranmu, Li Qiye sambil tersenyum menatap pemuda itu. Jangan kemari. Shao Chen sangat ketakutan dan terus berjalan mundur. Dia tidak menginginkan apapun selain keluar dari sini, tetapi itu tidak mungkin. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kematianmu akan terjadi dimu, kata Li Qiye. Apa yang kamu coba lakukan? Shao Chen bukanlah seorang idiot dan tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi sehingga kakinya menjadi lemah. Jangan khawatir, aku cukup berbelas kasih membiarkanmu mati di rumahmu sendiri. Akan lebih nyaman dan lembut seperti itu. Li Qiye mendengus. Itu tidak mungkin karena aku tidak bisa kembali ke Imperial, tidak ada jalan. Jawab pemuda itu. Jika dia bisa kembali kemu sekarang, dia pasti sudah melakukannya. Namun, dia sendiri tidak bisa naik ke Imperial. Dia punya metode lain tetapi klannya tidak akan menerimanya kembali dalam keadaan biasa. Itu tidak mungkin. Li Qiye tersenyum, klanmu tidak akan hanya duduk diam dan melihatmu mati di Myriad, jadi ketika kamu berada di ambang kematian, misalnya, ketika nasibmu yang sebenarnya sedang membara, nenek-nenek moyangmu akan membiarkanmu mati di sini. Saya yakin mereka telah melakukan sesuatu pada tubuh Anda sebagai persiapan untuk ini. Shao Chen akhirnya mengetahui apa yang ingin dilakukan Li Qiye sehingga dia berteriak, jangan gila. Membunuhku akan membuat hari-hari masukmu menjadi buruk. Di Imperial, kakak laki-lakiku adalah kaisar sejati yang tak terkalahkan, kami juga klan terkuat, semua orang mematuhi kami. Bunuh aku dan kamu tidak akan punya tempat tujuan setelah kamu naik. Shao Chen sangat ketakutan karena hal paling mengerikan akan menimpanya. Tidak apa-apa, kesempatan bagus untuk menghancurkanmu klanmu. Karena Anda akan kembali, beri mereka pesan untuk saya, ya. Saya akan segera naik. Jika klan Anda pintar, mulai patuh. Jika tidak, aku akan menghancurkan mereka. Kamu menyatakan perang melawanmu. Shao Chen gemetar ketakutan saat dia berteriak. Benar, ini adalah deklarasi perang. Jangan lupa sekarang, sampaikan pesan saya kepada mereka. Saya, yang paling ganas, mendeklarasikan perang terhadapmu. Li Qiye mengungkapkan senyuman lembut. Semua orang terkejut. Di Myriad, Mu adalah nama yang mengesankan, klan terkuat di Imperial dan salah satu dari 3 raksasa di sana, tidak banyak sistem lain di Imperial yang mampu mencakupnya. Tapi sekarang, Verces baru saja menyatakan melawan perang mereka. Pertunjukan yang mendominasi. Shao Chen tidak bisa berkata apa-apa sekarang karena dia diliputi rasa takut. Dia tahu kematiannya sudah sangat dekat. Waktunya pergi sekarang.
Li Qiye tertawa kecil dan mengangkat lehernya. Meletus. Percikan api menimpa Mu Shao Chen, kecil dan lemah, sepertinya hampir padam. Bukan berarti Shao Chen tidak berusaha melawan. Dia mundur dengan kecepatan tercepatnya, memanfaatkan beberapa lusin teknik berbeda. Harus diakui bahwa pemuda tersebut adalah seorang sarjana terpelajar, yang melakukan teknik-teknik terkenal ini dari sistem yang secara berbeda berurutan dalam sekejap mata. Sayangnya, kecepatannya yang luar biasa dan gerakannya yang menonjol ini tidak ada gunanya. Disparitas kekuasaan terlalu besar, tidak ada yang bisa dia lakukan jika Li Qiye benar-benar menginginkan nyawanya. Percikan masih menimpanya. Setelah kontak melakukan, dia tidak langsung terbakar. Apinya tampak cukup kecil untuk ditebas, tetapi kenyataannya, ini mirip dengan menyalakan selembar kertas, tidak terlalu mencolok pada awalnya. Belum ada asap, namun proses pembakaran memang ada. Kertas tersebut akan mulai menjadi abu namun tetap mempertahankan bentuk keseluruhannya. Selain indikator visual yang kurang jelas, Shao Chen memang terbakar dengan kulitnya yang cenderung angsur berubah menjadi abu-abu. Lebih penting lagi, daging, otot, dan vitalitasnya ikut terbakar bersama kulit. Artinya segala sesuatu yang disentuh oleh warna abu-abu ini dihancurkan oleh api, termasuk energi sejati. Pemuda yang kesakitan tidak mau menamparkan area yang disentuh api. Sayangnya, area tersebut berubah menjadi abu dan berserakan, seperti selembar kertas yang terbakar. Rasa sakitnya terlalu berat untuk ditanggung tetapi pemuda itu tidak berani menamparkan api itu lagi. Ini berbeda dengan tubuh yang dihancurkan. Jika kota itu dihancurkan dengan cara konvensional dan fisik, kota itu selalu dapat dibangun kembali dengan kekuatan dan sumber daya klannya. Ini tidak cocok untuk metode Li Qiye. Nyala api ini benar-benar akan menghancurkan sesuatu, tidak ada cara untuk memulihkan area yang terbakar. Jeritannya yang membeku dan membuat orang lain bergidik dan terkesiap. Mereka memikirkan betapa angkuh dan sombongnya dia sampai sekarang, tidak ada cara untuk lolos dari kematian. Tidak. Pada saat ini, seluruh bagian tubuh di bawahnya telah berubah menjadi abu sehingga api sekarang menuju ke dahi di mana takdir sebenarnya berada, menyadari sepenuhnya akan memberlakukan seriusnya. Jeritan melengking itu berubah menjadi lebih buruk, cukup mereda hingga menarik hati sanubari. Berdengung, saat sedang terbakar, takdir aslinya tiba-tiba mengeluarkan cahaya cemerlang yang melintasi langit. Cahaya menciptakan pintu yang terbuat dari rune yang tebal dan mengalir. Itu berderit dan mulai terbuka seperti gerbang yang sangat berat. Semua orang melihat pemandangan yang luar biasa dengan pegunungan yang bergulung-gulung dan sungai yang indah. Itu dipenuhi dengan kekuatan besar seperti tanah abadi. Klanmu, kebanyakan orang langsung menyadari tempat itu. Apa itu? Para pembudidaya yang lebih lemah tetap bingung. Klan itu telah menyiapkan sesuatu untuk Mu Shao Chen saat dia hampir mati. Itu akan membawa kembali ke klan. Seorang leluhur menjelaskan, membawa sesuatu dari Myriad kembali ke Imperial sangat mahal bahkan bagi klan ini, jadi ini adalah momen yang fatal bagi mereka untuk membawa Shao Chen kembali. Berdengung, pintu itu memancarkan sinar yang sama terangnya dengan matahari yang langsung menuju ke arah Mu Shao Chen. Sinar ini menyatu dan menariknya ke dalam portal. Selanjutnya, dengan bunyi letupan, ia menghilang dari pandangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah dia mati? Semua orang tidak tahu apakah Shao Chen masih hidup atau tidak dan apakah Mu bisa menyelamatkannya. Teriakannya menggema di seluruh klan di Imperial. Chener, sebuah suara sedih menjawabnya. Tidak, Shao Chen terus berteriak karena nasib sebenarnya akan segera berakhir. Sudah terlambat bagi nenek moyang untuk membantu. Faktanya, meskipun mereka mempunyai banyak waktu, mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghentikan metode Li Qiye. Ini tidak bagus. Nenek moyang ini terkejut karena sisa jiwa Shao Chen yang tersembunyi di dalam klan juga terinfeksi api ini. Ingat, klan takut pemuda tersebut dibunuh di luar karena menimbulkan masalah, jadi mereka menggunakan seni keabadian mereka untuk mengambil satu kegelisahan dan mengurung diri di dalam klan. Dengan ini, bahkan jika orang lain menghancurkan makanan aslinya di luar, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup kembali dengan jiwa terakhir ini. Sayangnya, jiwa untaian terakhir yang tersembunyi di area teraman klan juga ikut terbakar. Tidak, Shao Chen menyadari bahwa kematian akan datang. Dia datang untuk menghancurkan klan kita.
Dia tidak lupa menyatakan kalimat terakhir ini. Itu bukan untuk membalas dendam, hanya untuk memperingatkan klannya. Siapa? Salah satu leluhur menguning. Firceset. Shao Chen mengucapkan kata terakhirnya sebelum jiwa terakhirnya berubah menjadi garing. Dia sendiri menjadi tumpukan abu. Seluruh klan menginginkannya. Baik eselon atas maupun bawah tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya saja itu adalah sesuatu yang buruk jika dilihat dari peringatan Shao Chen. Mereka membiarkan turun ke segudang masa lalu untuk berlindung, tetapi juga untuk mempertajamnya. Meskipun itu adalah pelatihan, mereka masih mengirimkan Heavenland Viper, seorang abadi, untuk melindunginya. Ular berbisa masih menjadi jagoan besar di Imperial, apalagi Myriad. Ditambah lagi, mengingat reputasi klan mereka, tidak ada seorang pun di antara banyak orang yang berani memprovokasi Mu Shao Chen. Namun kini, ular berbisa itu belum kembali. Semua orang bisa menyatukan 2 dan 2. Lebih penting lagi, musuh ini bisa menggunakan metode yang menantang surga untuk mengalahkan seni keabadian mereka. Mereka awalnya percaya bahwa selama jiwa terakhir Shao Chen ada di klan mereka, dia tidak akan pernah mati. Siapa di dunia ini yang bisa mengalahkan seni ini dengan mudah? Mereka tidak dapat menemukan penjelasannya. Nenek moyang ini secara alami menyadari bahwa musuh yang kuat akan datang untuk mereka. Kirimkan pesan kepada kaisar sejati kita, biarkan dia kecewa bahwa ada musuh yang ingin menyakiti klan kita. Salah satu leluhur mendapatkan kembali akalnya dan mengirim utusan untuk bangsawan muda tertua mereka. Dia adalah kakak laki-laki tertua Shao Chen, yang saat ini menjadi kaisar sejati yang terkenal. Senior Shao Chen tertidur gigih sambil memegang abu pemuda itu, aku akan membalas dendammu, aku akan merobek daging siapapun yang melakukan ini padamu. Kamu tidak akan beristirahat sampai ini selesai. Meskipun mereka tidak tahu siapa yang paling ganas itu, mereka tidak akan pernah membiarkan kematiannya begitu saja. Jika orang ini berani menyerang klan mereka, mereka tidak akan membiarkan hidup-hidup. Itu juga masalah mempertahankan prestise klan mereka sebagai salah satu dari 3 raksasa di Imperial. Mereka telah melanda dunia sebelumnya. Semua orang takut pada mereka, musuh mereka tidak pernah mendapatkan hasil yang baik. Aku tidak peduli siapa orang yang paling ganas ini, tapi jika dia berani membunuh anggotamu, jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Mata leluhur lainnya bersinar dengan niat membunuh. Akhir dari pertempuran menentukan hasil keseluruhan. Pengorbanan Dracoform Martial God menyelamatkan Vermilion sementara Heavenland Viper kehilangan nyawanya. Mu Shao Chen yang angkuh juga menghilang dari pandangan anggota Myriad untuk selanjutnya. Semua orang tetap terfokus pada Li Qiye dengan mulut tertutup rapat, tak bisa berkata-kata. Gelar pakar nomor 1 sekarang menjadi milik orang lain. Salah satu leluhurnya. Menjadi jelas bahwa setelah kematian Dracoform, Li Qiye adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menyandang gelar ini. Namun, karena beberapa alasan yang aneh, semua orang merasa bahwa Verces jauh lebih baik ketika mendeskripsikan Li Qiye. Pakar nomor 1 terasa canggung jika dibandingkan. Judul Verces terdengar lebih mendominasi sehingga pergantian judul tidak terlalu menjadi masalah. Tuan-tuan, sayangnya, hari ini bukanlah saat yang menggembirakan, juga tidak ada kabar gembira. Semua orang datang tanpa hasil. Li Qiye mengulurkan tangan dan menyela suasana beku, masih ada senyuman di wajahnya. Setelah sadar kembali, sebagian besar menenangkan kepala atau menghela nafas pelan. Mereka tidak datang ke Vermilion untuk berpartisipasi dalam pernikahan yang diiklankan ini, hanya untuk melihat pertarungan antara Verces dan nomor 1. Jadi, keinginan mereka terkabul dengan cara ini. Sayangnya, pengorbanan Dracoform sangat disesalkan. Hanya legendanya yang akan tetap ada di Myriad mulai sekarang. Hasilnya memang membuat orang bernapas lebih mudah. Hanya sedikit lagi dan bukan hanya Vermilion tetapi seluruh Myriad akan terbakar, tidak ada upacara pernikahan dan pesta tetapi sebagian besar orang masih pergi dengan gembira. Pengadilan bela diri Vermilion hampir menjadi abu tetapi bangkit kembali, sebuah alasan untuk merayakannya. Wu Bingning menatap tanah itu dengan sedih dan menghela nafas. Satu kesalahan saja bisa menghancurkan segalanya. Dia cemberut untuk Dracoform. Nenek-nenek moyang hanya salah satu kali. Dia mengeluh. Meskipun Dracoform hampir memaksanya menikahi Shao Chen, dia tidak membencinya sama sekali. Dia mengira sebagai nenek moyang yang cerdas di antara banyak generasi Vermilion.
Dapatkan sesuatu, kehilangan sesuatu. Li Qiye terkekeh, keinginannya terpenuhi, 12 variasi akan kembali ke istanamu. Li Qiye menyerahkan pentungan itu kepada Wu Bingning, sama sekali tidak diculik oleh senjata luar biasa ini. Dia menghela napas lagi dan menerima pentungan sebelum dengan hormat membungkuk ke arahnya. Tanpa bantuannya, pengadilan mereka akan terkutuk. Dia bisa saja menonton semuanya daripada membantu. Jadi, ini adalah tindakan kebaikan dan kebaikan yang besar di matanya. Berita menyebar tidak lama kemudian, Wu Bingning telah mengambil alih pengadilan Vermilion. Sekte dan klan dalam sistem dengan suara bulat mendukungnya. Hal ini tidak mengejutkan siapapun. Pengadilan membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan cakap setelah bencana ini dan kematian Dracoform. Dia jelas merupakan pilihan terbaik. Di masa lalu, dia telah ditunjuk sebagai penerus dan dipersiapkan sebagai pemimpin masa depan. Terlebih lagi, kepemimpinan saat ini mengalami kemunduran besar, otoritas mereka bertanya. Dracoform dan petinggi lainnya di pengadilan militer menyebabkan bencana yang mengerikan. Ribuan klan dan sekte berhenti mempercayai dan mendukung mereka. Faktanya, masih ada kemungkinan apakah pengadilan militer akan mempertahankan kendali atas sistem Vermilion atau tidak. Hal ini dengan cepat dihilangkan saat Wu Bingning menjadi ketua sekte baru istana, tidak ada orang lain yang tidak setuju dengan pilihan ini. Dia memiliki reputasi yang baik dan sangat menentang pernikahan ini. Yang paling penting, dia berada di pihak Li Qiye, menjadikannya sebagai pendukung. Karena dia adalah penyelamat mereka, pengaruhnya di sini tidak diragukan lagi sangat besar. Kekuatan lain dalam sistem dengan suara bulat setuju dengan Bingning sehingga pengadilan militer mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin sistem. Berita kenaikan jabatannya akan menandai era baru bagi pengadilan militer. Namun, Li Qiye tidak berlama-lama, ingin meninggalkan Vermilion. Bangsawan muda, bisakah aku bertemu denganmu lagi? Bingning merasa sangat sedih. Matanya memerah meskipun dia memiliki kepribadian yang keras dan pantang menyerah. Dia tahu bahwa dia terlalu sulit dijangkau. Suatu hari, dia akan meninggalkan Vermilion dan Myriad menuju Imperial dan tempat yang lebih jauh lagi. Dia tidak akan mampu mempertahankan upaya terbaiknya. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Dia dengan lembut merapikan rambutnya dan tersenyum, kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan, tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Mungkin di Myriad, atau di Immortal, atau di tempat lain. Dia malah menjawab dengan melompat langsung ke dadanya dan memeluknya erat. Dia memeluk ciumannya dan mencium keningnya, selamat tinggal, gadis kecil. Saya yakin Anda akan terbang melampaui 9 cakrawala suatu hari nanti. Dengan itu, dia berbalik dan pergi sambil terus memperhatikan sosoknya yang pergi di cakrawala untuk waktu yang lama. Li Qiye tidak langsung berangkat ke Imperial. Tujuannya adalah lembah panjang umur. Itu masih seindah biasanya, bunga harum dan kicauan burung. Musim semi, berlangsung selama 4 musim di sini, menyenangkan seluruh penghuninya. Orang-orang menemukan kedamaian dan ketenangan saat mereka berjalan melewati lembah, sehingga senyuman muncul di wajah Li Qiye. Terlepas dari waktu, Longevity Valley selalu menjaga keterasingan ini dari dunia yang gaduh. Itu sebabnya orang lain cenderung melupakan keberadaannya. Saudara pertama. Sambutan gembira datang dengan 3 sosok cantik datang, Fan Miaozhen, Mu Yalan, dan Qin Shaoyao. Sentuhan merah ditemukan di pipi mereka. Saudara pertama, Mu Yalan yang jauh dan pendiam sebenarnya adalah orang pertama yang memeluknya. Dia tersenyum dan membalas pelukannya dengan antusias. Wow, kakak kedua kita bergerak sangat cepat, mencuri kakak pertama dari kita. Miaozhen bertindak seperti biasa dengan senyum menawan. Kulit tipis Yalan memerah karena panas dan segera melepaskan Li Qiye. Dia menunduk, tidak berani menatap siapapun. Dia mirip dengan wanita muda yang pemalu saat ini, sangat kontras dari sikapnya yang biasanya. Kamu boleh terus berjalan, kami tidak akan menonton. Miaozhen melanjutkan. Kakak, Yalan melongo dengan marah. Miaozhen tidak mengalah dan berkata pada Li Qiye, saudara pertama, aku ingin kamu tahu bahwa sejak kamu pergi, kakak kedua kita tidak bisa makan dan tidur, lihatlah betapa kurusnya dia sekarang. Kau mengada-ada. Yalan menginginkan sebuah lubang agar dia bisa melompat ke dalam untuk menyembunyikan rasa malunya. Pemandangan indah itu tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, berkat ketiga wanita itu. Yang mulia kakak pertama,
menyatakan Anda tidak hanya pandai dalam sejarah, pengobatan, dan pembuatan pil. Miao Zhen berkedip dan tersenyum, kultivasimu juga nomor 1, terkuat dalam sejarah, kekagumanku padamu tidak ada habisnya seperti arus deras sungai besar. Dia melontarkan rentetan pujiannya. Dia dengan bercanda menamparkan nepuk kepalanya sebagai tanggapan, yang mulia ini, yang mulia itu, saya berada di puncak, jangan lakukan saya seperti saya sudah tua. Ya, tentu saja. Dia melebarkan hidungnya dan melanjutkan, kakak pertama masih sangat muda, sangat tampan dan gagah, bujangan nomor 1 di bawah langit. Bagaimana kabarmu tidak mual? Yalan menjawab. Miao Zhen mengabaikannya dan berkedip manis sambil memutarbalikkan nakal, kenapa harus aku? Kami keluarga, hanya bermain-main. Selama kakak pertama mengajarkanku 1 atau 2 seni yang tak terpecahkan, aku akan mengatakan hal-hal yang lebih memuakkan. Jadi itulah tujuannya. Cao Yao yang patuh tersenyum. Li Qiye meletakkan hidungnya Miao Zhen dan menenangkan kepalanya, tidak ada seni yang tak terpecahkan, yang ada hanya orang yang tak terpecahkan. Setelah Anda mencapai level itu, semua teknik Anda tidak akan terpecahkan. Bahkan serangan sederhana seperti serangan macan hitam pun dapat menghancurkan para dewa. Wow, kamu keren sekali, kakak pertama. Semuanya, lihat, dia bisa mengatakan komentar yang mendominasi dengan begitu mudahnya. Miao Zhen manis tersenyum. Apakah kamu gatal karena dipukul? Menurutmu aku tidak akan memberi pelajaran. Li Qiye menamparkan pantatnya dan memarahi. Dia tampak seperti seekor kucing yang ekornya diinjak dan langsung melompat mundur, benar-benar tersipu sambil memelototinya, kakak pertama, kamu menggodaku selain tidak mengajari kami seni terhebat. Kamu pantas mendapatkannya. Yalan terkekeh dengan sikap yang merendahkan kerajaan, hanya kakak pertama yang bisa menghadapi iblis wanita sepertimu. Miao Zhen menyoroti Yalan sebagai tanggapan, sudahkah memihak laki-lakimu melawan keluargamu? Setidaknya tunggu sampai setelah menikah. Yalan kalah dalam kontes verbal ini dan kembali merasa malu. Sepertinya aku melewatkan kesenangan. Suara santai terdengar dari langit. Sage umur panjang, melayang. Ketiga kakak beradik itu segera memperbaiki tingkah lakunya setelah melihat lokomotif. Meski demikian, suasana tetap meriah. Orang bijak itu tidak kuno jadi dia mengganti kumisnya, memberi isyarat kepada mereka untuk melanjutkan, saya mendengar kalian semua berbicara tentang pernikahan. Yang mana yang menikah dengan kakak pertama? Atau yang ketiga? Itu yang terbaik karena kita tidak boleh membiarkan udara di pinggiran kota kita mengalir ke ladang orang lain. Saya tidak ingin menikahkan murid manis ketiga saya dengan orang luar. Tuan, kamu juga menggoda kami. Saudara perempuan ketiga itu dengan genit mengumpat dan lari seperti angin. Yang tersisa hanyalah Li Qiye dan Sage panjang umur. Dia menatap mereka pergi dan tersenyum, siapa yang kamu pilih, atau muridku yang ketiga. Li Qiye memahami tubuhnya dan dengan santai meletakkan tangannya di bahu wanita itu, bagaimana kalau memuat keempatnya? Aku akan mengambil semuanya. Dia meliriknya sebagai tanggapan, hanya dalam mimpimu. Lupakan saja. Dia tersenyum dan mengangkat bahu. Dia dengan lembut mengguncang. Tentu saja dia juga bercanda. Baiklah, ayo masuk. Kami sudah menyiapkan semuanya tapi terserah Anda apakah kamu bisa menampung atau tidak, tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Ekspresinya menjadi serius. Jangan khawatir, aku selalu mendapatkan semua yang kuinginkan. Ditambah lagi, saya sangat yakin dengan usaha ini. Dia tetap ceria. Dia balas tersenyum dan menjentikkan kumisnya, memimpin jalan menuju Li Qiye. Keduanya berjalan berdampingan lebih dalam ke lembah. Ketika mereka mendekat lebih jauh, tempat itu menjadi semakin sunyi dan tidak ada orang lain yang terlihat. Ini adalah tempat terlarang. Belum lagi orang luar, bahkan anggota penting lembah pun mungkin tidak memiliki izin masuk. Kamu ingin pergi ke Imperial? Dia akhirnya bertanya, mau aku jalan-jalan? Dia tersedak, nona kecil kami tidak ingin kamu melakukannya. Mereka akan merindukanmu, dan lembah kami menyambutmu di sini. Orang bijak itu menjawab sambil tersenyum. Dan kamu, dia menggoda, ini lagi, ini tidak seperti kamu benar-benar hidup. Dia balas menatap, kebebasan dengan menjadi lajang. Dunia ini besar, tidak perlu membelenggu diri sendiri. Ketika Anda memiliki terlalu banyak hal yang Anda pedulikan, Anda akan kehilangan keberanian untuk maju, keberanian untuk meninggalkan segalanya.
Tanpa emosi adalah jawaban untuk memiliki terlalu banyak emosi, pilihan terbaik. Dia menghela nafas, menyadari bahwa naga seperti Li Qiye tidak akan berkeliaran. Dia pasti akan terbang di atas 9 cakrawala dan namanya tercatat dalam sejarah. Bagaimana mungkin orang seperti dia mau tinggal di satu sekte? Dia tidak lagi menjadi Li Qiye pada saat itu, tidak lagi memiliki karisma dan pesona yang sama. Benar, dia tersenyum masam, tetapi ini adalah batas saya tidak memiliki wawasan dan visi yang sama seperti Anda. Anda telah melakukan pekerjaan luar biasa. Bukankah Longevity Valley berkembang dan terus berkembang? Dia berkata, oke hanya saja, sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan pekerjaan nenek moyang. Saya hanya berkontribusi sedikit meski sudah berusaha keras. Dia dengan lembut mengguncang, nenek-nenek moyang punya langitnya sendiri, dan kamu punya duniamu sendiri. Dia berkata, tidak perlu iri atau khawatir, teruskan saja jalur perbaikan diri. Bagi banyak orang, nenek moyang tidak dapat menjangkau, namun bagi mereka, ini hanyalah permulaan. Perjalanan mereka masih panjang, masih jauh dari mencapai tingkat kesempurnaan yang diinginkan. Itulah masa depan nenek moyang. Dia mengundang, Li Qiye memperbaiki rambut yang indah dan berkibar, lebih baik tidak iri pada orang lain. Melakukan hal itu akan membuat Anda lebih bahagia, dan juga ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Mengejar beberapa hal mungkin akan membawa Anda ke tingkat yang lebih tinggi, tetapi pada saat itu, Anda mungkin menyadari bahwa itu bukanlah tempat yang Anda inginkan. Hanya kegelapan dan kematian yang menunggu. Dia memandang dengan serius dan bertanya, lalu apa tujuanmu? Cukup menjadi nenek-nenek moyang. Jangan bilang ya karena saya tidak membebankan biaya. Lalu apa yang aku kejar? Dia tidak bisa menahan senyum. Butuh beberapa saat sebelum dia menjawab, saya tidak tahu, tapi setidaknya dia tidak menjadi nenek moyang. Dalam pikiranku, kamu sudah berada pada level itu. Pengejaran Anda pasti tidak terbayangkan. Selama ini Miriat hanya sekedar tempat yang kamu lewati, kamu tidak lahir di sini dan tidak besar di sini. Jadi bukan sebuah permainan kata-kata, tidak ada sistem yang patut dikenang. Dia tahu bahwa dia pengunjung hanyalah dunia ini, suatu hal yang tidak diketahui orang lain. Dia tidak peduli dengan dunia ini, jadi dia bisa menghancurkan garis keturunan dan sistem apapun. Wanita cerdas, menarik dan disukai. Kamu adalah ras yang langka. Li Qiye memanjangkan rambutnya. Tidak cukup hanya merayumu. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membelenggumu selain dirimu sendiri. Dia indah tersenyum. Kau membuatnya terdengar seperti aku seorang egomania yang gila. Li Qiye merasa geli. Bukan begitu, dia mengungkapkan senyuman yang sedikit genit. Ingatlah bahwa dia memiliki aura yang melampaui batas, jadi penambahan ini benar-benar menawan, cukup untuk membuat orang mabuk dan bingung karena tergila-gila. Hanya Li Qiye yang bisa menikmati pemandangan indah ini. Saya akan menganggapnya sebagai pujian. Dia berkata, dia tersenyum dan mengulurkan tangan yang lembut. Keduanya lalu berjalan lebih jauh ke lembah dengan tangan terkatup. Lokasi jauh di lembah itu diselimuti kabut sepanjang tahun, cukup tebal hingga tidak pernah hilang. Faktanya, setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa apa yang disebut kabut ini sebenarnya adalah energi duniawi. Ini mengandung energi paling murni di seluruh sistem. Satu tarikan napas saja sudah bisa membuat seseorang nyaman, merasa seperti melayang, di ambang naik. Yang paling penting, itu juga membawa sedikit obat. Keharuman ini sepertinya ada di mana-mana, menjadi bagian dari energi ini. Oleh karena itu, menghirup udara ini juga berfungsi sebagai pemurnian fisik, membuka seluruh pembuluh darah dan meridian. Mereka datang dari pepohonan dewa dan tumbuh-tumbuhan di lembah, sungguh luar biasa. Masing-masing cukup berharga untuk mengejutkan seseorang sampai mati. Di sepanjang celah terdapat lubang akar merah yang bergoyang mengikuti angin lembut dan mengeluarkan suara logam yang menyenangkan. Di sebelah sungai ada temannya, sebatang pohon bambu yang tampak seperti batu giok. Saat embun menetes dari daunnya ke sungai, ia akan berubah menjadi batu giok yang indah. Potongan-potongan bulat kecil ini terbawa arus. Di bawah tebing terdapat jamur reishi yang terbuat dari batu dengan burung emas sebagai pendampingnya. Jamur itu memiliki rune dao yang berputar sementara burung itu memancarkan auranya, keduanya saling mendukung, secara bertahap mengubah rune dao ini menjadi diagram abadi. Di Finestil Gromwell,
Cil Jade Bambu, Heavendao Phoenix Lingzi. Bahan-bahan ini sangat langka, yang acak saja akan mendapatkan harga yang tak terhitung di Imperial, apalagi Myriad. Tanaman ini berbeda dengan tanaman yang tumbuh di luar lembah panjang umur. Yang terakhir ini dibudidayakan di gundukan pertanian dan kebun tertentu. Mayoritas di sini tumbuh di alam liar, di luar segelintir orang. Mereka telah hidup selama beberapa juta tahun. Yang cukup mengejutkan, beberapa bahkan melebihi 100 juta tahun. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah sumber daya lembah yang terbesar. Mereka mengandalkan pil dao mereka untuk mendapatkan nama panjang umur. Bagaimana mereka bisa membuat pil umur panjang nenek moyang dan nenek moyang tanpa bahan yang ditemukan di sini? Itulah satu-satunya cara untuk mengisi kembali umur dari keberadaan besar ini. Apalagi tempat ini tidak bisa diolah dalam 1 atau 2 hari. Butuh akumulasi beberapa generasi dengan rencana jangka panjang. Li Qiye senang memperlakukan tempat itu sebagai taman dan dengan berjalan-jalan santai di tempat itu bersama Longevity Sage. Suasananya tenteram dan asri, hanya terdengar gemericik anak sungai atau kelopak bunga yang bertebaran. Dia meluangkan waktu untuk melihat setiap bahan seolah-olah itu adalah bunga yang indah. Sikapnya yang acuh tak acuh justru membuat orang bijak itu terharu. Siapapun akan terkejut melihat tempat ini, termasuk kaisar sejati. Lembah di sini berada di luar jangkauan sistem Dao. Barang-barang di sini menggoda para kaisar ini. Namun hal ini tidak terjadi pada Li Qiye. Bahan-bahan berharga dan tanaman ilahi ini tidak lebih dari hiasan yang menyenangkan baginya. Dari sini, dia bisa membayangkan sumber dayanya sendiri, sesuatu yang jauh melampaui simpanan kaisar sejati. Keduanya akhirnya berhasil mencapai area terpenting di area panjang umur, yang juga dijaga paling ketat. Sulit untuk mengambil setengah langkah lagi tanpa izin. Nenek moyang yang nenek moyangnya tidak diperbolehkan masuk, apalagi orang luar. Anggota yang bisa masuk ke sini bisa dihitung dengan jari. Li Qiye membuat kesalahan dalam batas antara anggota dan orang luar namun dia masih bisa masuk. Lembah itu memang membuat tenggelam. Kawasan tersebut terbentuk secara alami. Jurang dan sungai, bahkan langit dan bintang, semuanya alami dan murni sejak awal. Konon nenek-nenek moyang kita belum menyentuh satu hal pun di sini. Dia hanya menyematkan area ini ke lembah tanpa memutar atau menggalinya. Kata orang bijak itu, ini adalah harta karun yang luar biasa, tidak perlu diubah. Bahkan di tangan nenek moyang, mencoba memperbaiki sama saja dengan kaki ular yang menarik. Li Qiye berkata datar. Keduanya berdiri di depan sebuah pohon tua, ukurannya agak sempit, tingginya hanya 3 inci. Usianya terlalu tua untuk ditentukan. Jika dilihat kedua kali, pohon tersebut tampak tidak lengkap seperti tumbang dari pohon lain, lalu mulai dicabut dengan sendirinya. Beberapa daun sebenarnya berwarna hijau, tidak layu karena keberadaannya yang lama. Sulit menemukan petunjuk asal-muasalnya karena bentuknya seperti pohon biasa, meski ukurannya kecil. Tentu saja, jika seseorang cukup teliti atau memiliki wawasan yang tajam, mereka akan menemukan bahwa pohon itu memiliki kekuatan hidup yang agung. Batangnya berisi kekuatan hidup yang jumlahnya hampir sama dengan seluruh dunia, hampir tak ada habisnya. Lebih jauh lagi, ketika seseorang terus berjalan, mereka dapat melihat bahwa karena usia pohon tersebut juga mengandung afinitas temporal. Inilah akar panjang umur yang Anda inginkan. Orang bijak berkata, atau kita bisa menyebut pohon panjang umur. Itu sebenarnya tidak punya nama. Mungkin fondasi ini adalah sekte kami, yang sudah ada sejak awal berdirinya. Aku tahu, itulah yang aku cari. Li Qiye mendengus. Ini bukanlah rumput panjang umur, salah satu dari 9 harta surga. Itu tidak ada hubungannya dengan item lainnya. Itu milikmu jika kamu bisa mengambilnya. Orang bijak berkata, kami tidak berusaha mencapai hal ini, namun kenyataannya tidak ada seorang pun yang mampu melakukannya. Saat pertama kali nenek moyang kita bertemu dengannya, ia sudah tumbuh di negeri ini. Dia sendiri tidak bisa mengambilnya jadi dia tidak punya pilihan selain merancang seluruh lembah di sini. Saya mengerti, nenek moyang tetap tidak bisa mengambilnya tanpa izin. Kekuatan yang terkandung di dalamnya berada di luar imajinasi Anda, di luar imajinasi orang lain. Namun, bukan tidak mungkin jika saya menghendakinya. Li Qiye mengulurkan tangan dan menyentuh pohon itu. Gemerisik dedaunan yang bergoyang terdengar saat kontak terjadi.
Pohon itu tampak sedikit bergetar. Orang bijak itu mengejutkan dengan mata terbuka lebar, tidak ada seorang pun yang pernah membuat pohon seperti ini, baik kaisar sejati maupun nenek moyang. Tapi dia melamar lagi, tidak ada yang mustahil jika mencakup pria ini. Bahkan keajaiban pun tampak biasa ketika dia ada. Waktunya untuk memperbaiki keadaanmu. Li Qiye tersenyum dan mengeluarkan sebatang pohon tua, yang jauh lebih besar dibandingkan pohon ini. Itu adalah pohon panjang umur yang ditemukan di pengadilan gila. Begitu dia mengeluarkannya, pohon itu mulai bersinar karena kegembiraan, dedaunannya yang hijau berdesir seolah angin baru saja bertiup. Dia kemudian meletakkannya di tanah. Saat kedua pohon itu bersentuhan, mereka mulai menyatu. Jelas sekali bahwa kedua pohon itu tidak lengkap. Tubuh Li Qiye adalah tubuh utama dan satu lagi yang telah terjatuh. X. Kedua pohon panjang umur menyatu, bagian-bagiannya sangat cocok. Jadi itu hanya bagian yang tidak lengkap. Orang bijak itu mengejutkan melihat pemandangan ini. Di masa lalu, nenek moyang mereka juga mengemukakan dugaan ini. Sayangnya nenek-nenek moyang tidak pernah sempat melihat pohon induknya hingga berakhir pada tahap hipotetis. Hari ini, orang bijak menyadari bahwa nenek moyang mereka benar. Sayang sekali nenek moyang tidak bisa berada di sini untuk melihat ini. Setelah perpaduan sempurna, pohon panjang umur yang sempurna akhirnya muncul di hadapan mereka. Berdengung, itu melepaskan sinar abadi dan hukum Dao. Untaian hukum Dao ini setipis benang sutra. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, ada gumpalan cahaya samar di mana-mana. Hukum tersebut terdiri dari dunia-dunia yang sangat kecil yang dirangkai menjadi satu garis. Sebuah totem muncul, terbukanya dunia megah dengan makhluk tak terhitung jumlahnya yang hidup di tanah tak terbatas untuk selamanya. Pohon itu tidak perlu dicoba, hanya gambarannya saja sudah cukup mengejutkan hati, tidak ada pohon lain yang bisa menandinginya. Apakah ini pohon panjang umur yang asli? Orang bijak itu akhirnya bertanya setelah menenangkan diri. Namanya adalah pohon tiga abadi. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Li Qiye biasa menyebut pohon panjang umur, namun setelah memasuki level terakhir dari Istana Bewildering, dia memahami misteri asal mula muasal pohon tersebut dan menemukan nama aslinya. Tiga pohon abadi. Dia kembali ke nama ini sebelum melihat totem yang muncul di pohon, sepertinya membuka dunia yang hebat. Itu tiga dunia abadi. Dia menjadi terkejut. Benar, mata Li Qiye menjadi dalam, bahkan seekor katak di bawah sumur dapat melihat dewa ketiga melaluinya. Jadi ini sangat terkait dengan dunia kita. Orang bijak itu bertanya lagi. Tidak hanya berhubungan. Li Qiye tersenyum, pohon itu tidak hanya berhubungan dengan umur panjang. Faktanya, umur panjang hanyalah salah satu aspeknya. Ia memiliki asal-usul yang sama dengan tiga dunia abadi, itulah mengapa ia adalah yang tertinggi, unik, dan abadi. Jadi begitu, meskipun pohon ini telah ada di sektenya selama ini, mereka, termasuk nenek moyang mereka, tidak pernah bisa menemukan misteri sebenarnya. Sampai batas tertentu, kegunaan terbesar pohon ini adalah daunnya untuk pembuatan pil. Tentu saja, beberapa daun ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Li Qiye mengangkat tangannya dan pohon itu mulai meninggalkan tanah dan melayang ke telapak tangannya. Bahkan orang idiot pun tahu bahwa ini adalah pohon yang luar biasa. Di mana kamu akan menanamnya? Dia bertanya. Sangat sulit menemukan bidang yang cocok untuk itu di dewa ketiga. Li Qiye fokus pada ruang dan waktu, pikirannya seakan mengembara dalam kekecewaan. Setelah beberapa saat, dia memutar dan mulai pergi. Orang bijak itu mengikuti tepat di belakangnya. Keduanya menyempatkan diri menikmati momen langka tersebut. Setelah beberapa saat, dia menatapnya dan berkata, "Saya kenal seseorang yang memiliki metode untuk mencapai imperial. Kenaikan tidaklah mudah bagi penduduk Miriat. Seseorang harus menjadi kaisar abadi atau kaisar sejati sebelum menyetujuinya. Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa memaksakan diri untuk naik. Tentu saja, akan lebih mudah jika ada orang di imperial yang membantu. Misalnya, klanmu sudah siap menerima Mu Shao Chen, jadi tidak terlalu sulit untuk membawa kembali ke sana. Ada cara lain. Beberapa sistem yang kuat memiliki metode yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka yang telah melakukan perjalanan melintasi tiga dunia sebelumnya. Karena metode ini, mereka yang lebih lemah dari kaisar abadi dan kaisar sejati telah mencapai kekaisaran. Tentu saja, sumber daya yang diperlukan untuk tugas ini sangat besar.
Mereka tidak akan melakukannya kecuali tidak ada cara lain. Mengingat kekuatan Li Qiye, memaksakan diri untuk naik ke atas bukanlah masalah, hanya masalah waktu yang terbuang. Jika ada metode yang tersedia, maka dia bisa naik ke sana lebih cepat. Kalau begitu, mari kita lihat. Li Qiye tersenyum dan tidak terlalu keberatan. Naik secara paksa atau menggunakan pintu belakang tidak mempengaruhinya. Kalau begitu aku akan bertanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum meraih tangan untuk waktu yang lama sebelum perlahan melepaskannya. Waktu berjalan lambat seolah 1 abad telah berlalu. Li Qiye akan meninggalkan Longevity Valley. Gadis-gadis itu tidak ingin dia pergi sama sekali. Mata mereka memerah saat mengucapkan selamat tinggal padanya. Bahkan Miao Zhen yang cerdik pun kehilangan ketenangannya dan tidak mau melepaskan Li Qiye. Aku akan mengingatmu. Dia memeluknya erat dan mulai menangis. Gadis bodoh. Li Qiye memeluknya dari belakang dan menggunakan suara yang lembut, selama dunia masih ada, kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Suka atau tidak, perpisahan tidak bisa dihindari. Li Qiye melambai pada gadis ketiga itu dan pergi bersama Longevity Sage. Gadis-gadis itu terus melambai pada keduanya sampai mereka menghilang sepenuhnya di atmosfer. Metode yang disebutkan oleh Longevity Sage terletak di Yang Radiance Sect, sistem terkuat di Myriad. Bertentangan dengan persaingan publik antara orang bijak dan orang yang tidak terikat, Lembah dan Yang Radiance memiliki hubungan yang baik. Orang luar tidak menyadari hal ini. Li Qiye tidak menonjolkan dirinya setelah memasuki Yang Radiance. Meski begitu, orang yang tidak terikat itu tetap datang untuk menyambutnya. Mereka memiliki beberapa konflik kecil di masa lalu, namun dia masih memberikan cukup muka dengan secara pribadi mempersiapkan penerimaan yang cermat. Tentu saja, mengingat status Li Qiye saat ini, wajar jika dia menikmati perlakuan seperti itu. Tidak terikat, kami berkunjung hari ini untuk melamar. Orang bijak itu dengan tenang berkata, murid saya ini tertarik pada Anda, berpikir bahwa Anda sangat cantik dan menawan. Jadi, Lembah Panjang Umur kami secara resmi meminta pernikahan dengan sekte Yang Radiance Anda. Orang bijak itu sangat mirip dengan Fan Miaozhen dalam hal ini. Mereka memiliki kepribadian iblis wanita, selalu ingin menimbulkan masalah, tidak heran mengapa orang bijak memilih Miaozhen menjadi murid pertama, yang akan mewarisi warisannya. Keceriaan ini adalah salah satu hal paling menarik tentang dirinya. Apakah kamu masih tertidur? Orang yang tidak memusatkan perhatiannya, dingin dan angkuh seperti biasanya. Yang benar adalah bahwa baik orang bijak maupun orang yang tidak terikat adalah wanita cantik yang bisa mengalahkan yang lain. Namun, karena status dan posisinya, sebagian besar tidak terlalu memperhatikan penampilan mereka. Apakah tidak? Orang bijak itu melanjutkan, apakah maksudmu muridku sedang mencapai puncak? Dia ahli nomor 1 di Myriad, lebih dari cukup untuk menjadi tandinganmu. Dan Anda menikah di Longevity Valley, bukan di bawah Anda juga. Tentu saja, saya akan memanfaatkan Anda karena Anda harus memanggil saya guru. Sebenarnya, kamulah yang akan menjadi orang yang tidak memanggilku tuan karena aku lebih muda dan lebih cantik darimu. Mereka yang tidak yakin tetap tenang terhadap pengulangan berulang dari orang bijak itu. Dia tampak melampaui biasanya dengan kecantikan yang memukau. Tentu saja, tidak ada orang yang berani mempunyai ide dan hanya bisa melihat dari jauh. Li Qiye tidak mempengaruhi dan meluangkan waktu untuk menikmati keindahannya. Matanya tidak bertujuan untuk melihat segala sesuatu miliknya, luar dan dalam. Lihatlah betapa muridku menyukaimu, menatap sepanjang waktu, sangat terpikat. Aku hampir cemburu. Orang bijak itu tersenyum dan memasukkan mata sambil menatap ke bawah. Mereka tidak terpengaruh oleh datangnya invasif itu dan menatap tajam ke arahnya. Kontras antara panas dan dingin sungguh memesona. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya tidak pernah mengatakan tidak pada wanita cantik, jika Anda ingin tetap berada di sisi saya sebagai pelayan, saya dapat mempertimbangkannya. Wanita kecewa itu terus memantulkannya. Sedikit kekesalan di matanya hanya menambah kecantikannya. Tentu saja perasaan ini juga beralasan. Dia adalah pemimpin Yang Radiance, sistem terkuat di Myriad. Bagaimana seseorang dengan posisi bergengsi dan berwibawa bisa menjadi pembantu Li Qiye? Jangan marah. Li Qiye tersenyum dan berkata, ikutlah aku semasa mudamu dan kamu akan memiliki kesempatan untuk melihat fajar silsilah abadi. Itu bukan ide yang buruk.
Saya akan merasa jauh lebih baik ketika ada seseorang yang menjaga murid saya. Orang bijak itu menimpali. Mereka yang tidak terikat jelas tidak setuju dan menatap orang bijak itu dan berkata, hati-hati dengan harga diri Anda. Kecantikanmu yang mengancam kerajaan mempengaruhi begitu banyak jiwa, akan sia-sia jika kamu tidak melakukan apapun terhadapnya. Ikuti saja muridku. Orang bijak itu melingkarkan tangannya di bahu orang yang tidak mengikatnya dan bertindak dengan tulus. Kami hanya main-main, tapi memang, jika Anda punya kesempatan, pergilah ke silsilah abadi. Nenek moyang Anda berasal dari Radiance Institution. Setelah mempelajari seni utama di sana, dia memutuskan untuk membuat sekte Anda, sehingga Anda dapat memperoleh manfaat dengan mengunjungi tempat itu. Kamu tahu cukup banyak. Mata orang yang tidak terikat itu memicu. Nama nenek moyang mereka adalah Wang Yangming. Dia memiliki banyak prestasi dan catatan pertempuran. Rumor menyebutkan bahwa ia akhirnya keluar dari Grand Dao institusi tersebut dan membuka sumber Dao untuk menjadi nenek moyang. Dia menggunakan Bright Earth Scripture untuk menyempurnakan tanah Dao di sini untuk yang Radiance. Apa yang tidak aku ketahui? Kunjungi saja Radiance Institution, ini layak untuk dikunjungi. Nenek moyang mereka juga sangat menarik. Li Qiye mendengus. Orang suci yang jauh. Bahkan orang bijak pun merasa sangat hormat. Radiance Institution, gumam yang tidak terikat, sepertinya sedang memikirkan gagasan itu. Dia pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya, salah satu sistem paling bergengsi di Immortal. Itu sedalam lautan dan telah menghasilkan banyak orang jenius. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi kaisar, sejati dan nenek moyang. Karakter yang paling banyak dibicarakan di sana adalah nenek-nenek moyangnya, Farwild Sein yang cahayanya dapat memberikan keselamatan ke banyak sekali dunia, tidak menyisakan tempat bagi kegelapan untuk bersembunyi. Ya, itu gelarnya. Li Qiye menggambarkan, benar-benar terhibur dengan cerita tersembunyi dari masalah ini. Farwild Sein, semoga cahaya dan nyala apinya mencapai dan menyelamatkan dunia. Mereka yang tidak memiliki rasa hormat. Wang Yangming mempelajari seni Farwild Sein, sehingga yang Radiance secara alami akan menghormati nenek moyang mereka. Semoga cahaya dan nyalanya mencapai dan menyelamatkan dunia. Li Qiye juga menganggap kalimat ini sangat lucu, dengan seringai di wajahnya. Kenapa tidak? Farwild Sein adalah nenek moyang yang terkenal, dan cahayanya mengeluarkan 3 dewa untuk waktu yang lama. Yang tidak terikat tidak senang dengan sikapnya dan menyorotinya lagi. Li Qiye berkata, terang dan gelap, terserah, hanya kesamaan kutub. Hati yang bercahaya dapat memperoleh berbagai zaman, pemikiran tentang kegelapan bisa membantai suatu zaman. Bagaimana bisa ada kegelapan tanpa cahaya? Bagaimana terang bisa ada tanpa kegelapan? Ditambah lagi, siapa sebenarnya yang dapat mendefinisikan kesamaan ini? Mungkin Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi cahaya adalah nutrisi terbesar bagi kegelapan hati. Farwild Sein adalah judul yang sangat menarik, sangat layak untuk direnungkan. Tentu saja, orang di balik judul ini lebih menarik lagi. Omong kosong, orang yang tidak terikat tidak bahagia karena rasa hormatnya yang besar terhadap Farwild Sein. Saya hanya berbicara dengan santai. Li Qiye tidak bertanding ikut karena gadis-gadis itu belum berada pada level di mana mereka bisa menyentuh masalah yang hilang dalam kabut di sungai waktu ini. Saya ingin mendengar lebih banyak. Orang bijak berkata, mungkin Farwild Sein memiliki lebih banyak cerita yang tidak kita ketahui. Legenda itu terlalu jauh dari zaman kita, siapa yang tahu mana yang benar atau tidak. Sangat berisik. Orang yang tidak terikat dimarahi. Orang bijak itu tidak menyetujui sama sekali dan terus memeluknya. Dia berbicara dengan implikatif, jika Anda benar-benar ingin tahu, ikuti saja murid saya dan hangatkan tempat tidurnya. Obrolan larut malam itu mungkin bisa mengajarimu sesuatu. Orang yang tidak bersemangat menyalakannya sebelum kembali ke arah Li Qiye, apakah Imperial hanya sebuah penghentian singkat atau apakah Anda punya rencana lain? Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan dan tidak membutuhkan waktu lama sebelum dia mencapai silsilah abadi. Bagaimanapun, mereka yang cukup berbakat dalam sejarah akan naik ke sana. Namun demikian, beralih dari segudang ke abadi adalah hal yang sulit bahkan bagi makhluk terkuat sekalipun. Biasanya, kaisar sejati akan menganggap kerajaan sebagai titik perhentian dan menunggu sampai mereka cukup kuat untuk mencapai keabadian. Dalam pikirannya, Li Qiye tentu saja cukup berbakat, tidak kalah dengan orang bijak manapun dalam sejarah,
jadi mencapai keabadian hanyalah masalah waktu saja. Oh, Anda ingin mengikuti saya, komentar saya sebelumnya masih berlaku. Saya akan mengantarkan Anda masuk. Li Qiye tersenyum. Di mimpimu, dia seluruh gigi, sepasang guru dan murid ini benar-benar membuatnya gelisah. Apakah kamu benar-benar hanya lewat saja? Orang bijak itu mengetahui lebih banyak tentang Li Qiye, bahwa dia bukan berasal dari 3 dewa. Misalnya, dia datang ke segudang kemungkinan besar untuk pohon 3 abadi. Dia mungkin memiliki tujuan lain di Imperial, tidak hanya menggunakannya sebagai titik perhentian sebelum immortal. Saya akan melakukan beberapa hal lain karena saya akan berada di sana, tapi itu tidak bisa dipaksakan. Li Qiye mendengus. Meskipun penjelasannya acuh tak acuh, orang bijak itu tahu bahwa perjalanannya tidak akan mengukurnya. Dia memegang tangannya dan berkata, saya mendoakan kesuksesan Anda. Li Qiye tersenyum dan kembali ke arah cakrawala. Klanmu, tentu saja, bukanlah satu-satunya tujuan yang datang ke kekaisaran. Itu tidak akan seimbang dengan waktunya. Saat menten keduanya, yang tidak terikat tahu bahwa keduanya tidak memiliki hubungan guru-murid yang sama sekali. Dia dan orang bijak dapat dianggap sebagai teman meskipun mereka pernah berdiskusi sebelumnya, jadi mereka cukup mengenal satu sama lain. Percakapan mereka disela oleh seorang murid yang datang untuk melaporkan, Sekte Guru, para tetua ingin memberitahu Anda bahwa mereka siap. Orang-orang yang tidak terikat memandang ke arah Li Qiye setelah mendengar ini. Kalau begitu, ayo pergi. Dia menarik dan tersenyum. Baiklah, orang bijak itu memasukkannya pelan-pelan, merasa sedikit sentimental. Para leluhur berkumpul di lembah tertentu di Yang Radiance. Meskipun sekte ini adalah surga dengan pemandangan indah di mana-mana, lembah ini agak terpencil. Ukuran batu dan kerikil bervariasi, beberapa muncul dari daratan untuk menikmati angin dan matahari. Setelah dipol bertahun-tahun, semuanya masih terlihat sama. Batu-batu besar juga tersebar secara acak di antara dedaunan liar. Jika dilihat lebih dekat, orang akan mengira bahwa ini dulunya adalah tambang besar, kini ditinggalkan. Ada formasi batu besar di sudut lembah, didirikan dengan gaya kuno. Kelihatannya tidak teratur, sepertinya disusun dengan tergesa-gesa. Apalagi bebatuan dan bebatuannya semuanya diambil dari lembah ini. Penampilannya yang berantakan menunjukkan kurangnya penggunaan, tidak ada yang meluangkan waktu untuk memelihara atau menata ulangnya. Namun demikian, apalagi yang bisa bertahan lebih lama selain batu dan batu di dunia ini? Kurangnya perhatian tidak menghalanginya untuk bertahan lama. Seluruh formasi masih dalam kondisi yang tepat. Di dalam formasi itu sendiri terdapat lubang-lubang kecil berisi udara berlumpur. Mereka sekarang telah dibersihkan dengan baik dengan batu asli dimasukkan, dimulai dari level Ascender. Yang Radiant Sect benar-benar berusaha keras untuk mengerahkan tenaganya untuk Li Qiye. Mereka tidak keberatan mengeluarkan uang dalam jumlah besar tersebut tanpa meminta bayaran darinya. Setelah diisi dengan batu-batu mengkilat, formasi tersebut menjadi hidup dan juga memancarkan cahayanya sendiri. Ketika kelompok Li Qiye berhasil sampai di sini, para leluhur yang bertanggung jawab atas formasi itu mengangguk, menandakan bahwa mereka siap berangkat kapan saja. Kami sudah lama tidak menggunakannya, jadi satu-satunya jaminan adalah perjalanan Anda ke Imperial, bukan lokasi pastinya. Kami kehilangan koordinatnya. Yang tidak terikat berkata dengan serius. Ini bukan karena kemurahan hati. Li Qiye memang menghadapi beberapa ancaman eksternal terhadap mereka, namun mereka juga ingin menguji bagian khusus yang ditinggalkan oleh orang bijak ini. Jika Li Qiye bisa melewatinya, mereka juga bisa mengirim lebih banyak orang di masa depan. Mencapainya saja sudah cukup. Dia tidak keberatan sama sekali. Orang bijak itu secara cerdik memegang tangannya erat-erat tanpa melepaskannya. Mulailah, yang tidak terikat untuk mendapatkan konformasi dan memesannya. Orang bijak itu memandangnya dan dia membalas budi sambil menyentuh rambut lembutnya. Dia dengan tenang berkata, kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Orang bijak itu menjadi emosional dan menarik napas dalam-dalam sebelum melepaskan tangannya. Dia tersenyum dan mengangguk pada mereka yang tidak terikat sebelum berjalan menuju pusat formasi. Tepat ketika formasi akan dimulai, orang bijak itu kehilangan ketenangannya dan melompat ke dalam untuk memegang pelukan erat. Dia menghela napas dan membalas isyarat itu. Selamat tinggal yang terakhir, dia berkata dengan lembut sebelum perlahan keluar dari formasi.
Pelukan yang tiba-tiba itu karena dia tahu ini mungkin perpisahan selamanya, tidak seperti murid-muridnya, dia tidak berpikir bahwa mereka akan bertemu lagi karena dia tahu bahwa dia hanya seorang pejalan kaki di tiga dewa dan mungkin tidak akan pernah kembali setelah pergi. Jadi, pelukan ini adalah perpisahan terakhir mereka. Sambil berdiri di tengah, Li Qiye mengangguk ke arah yang tidak terikat. Dia, pada gilirannya, mengangguk pada leluhurnya, mulailah sekarang. Dengan itu, dengungan terdengar. Batu-batu asli yang diukir semuanya menyala. Cahaya mereka tampak mewujud dalam bentuk fisik. Ketika sinar ini mencapai formasi, tanda dan simbol Dao muncul. Mereka terjalin bersama hingga perlahan membentuk pintu raksasa. Ledakan. Pintu itu datang seperti tsunami dan menenggelamkan Li Qiye, membuatnya menghilang. Meletus. Setelah dia pergi, pintunya muncul seperti gelembung dan formasinya diaktifkan. Batu asli menjadi berwarna gelap. Metode transportasi ini jelas membutuhkan batu asli dalam jumlah besar. Hanya sekte seperti yang Radiance yang mampu membelinya. Sekte lain manapun akan kelaparan dalam waktu lama setelah satu kali mencoba. Ini adalah perpisahan terakhir. Orang yang tidak menutup sedikit menjadi emosional dan berkata kepada orang bijak, dia bukan milik dunia kita. Dia cukup cerdas untuk membaca yang tersirat. Orang Li Qiye ini tidak akan pernah kembali ke Myriad, hanya meninggalkan legendanya. Grand Dao tidak ada habisnya, tidak banyak yang bisa bertemu lagi. Orang bijak itu menjawab dengan sedih. Mereka berdua meninggalkan lembah bersama-sama, sadar bahwa perdamaian akan datang ke Myriad. Sayangnya, kedamaian bagi mereka ini akan sangat membosankan. Imperial lebih besar dan lebih megah dari Myriad. Skala pastinya masih belum diketahui. Sistem Dao dan ras yang berbeda ada dalam jumlah besar, terlalu banyak untuk dihitung. Dunia yang makmur ini telah melahirkan banyak makhluk kuat, kaisar dan nenek moyang. Sistem 9 rahasia tidak diragukan lagi adalah salah satu yang terkuat di Imperial. Orang-orang menyebut sebagai salah satu dari 3 raksasa. Yang lainnya adalah klanmu. Generasi sekarang dipimpin oleh Lucidity King yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sistem ini berkembang pesat dan tampaknya mengalahkan kedua sistem sejenisnya. Hari ini adalah hari yang indah dan cerah dalam sistem. Berdengung, Li Qiye jatuh dari langit. Pada saat-saat terakhir, formasi tersebut gagal mendukung saluran penghubung dan hancur, menyebabkan Li Qiye terbang. Ledakan, dia terjatuh terlebih dahulu ke tanah, meninggalkan lubang yang cukup besar. Memperbaiki, pedang dan pedang terlepas dari sarungnya. Li Qiye masih berada di tanah ketika aura yang menindas di sekelilingnya, pedang-pedang dingin itu beringsut di depan. Jika dia berani bergerak sedikit pun, kepalanya akan jatuh ke tanah. Dia melihat sekeliling dan melihat para ahli menyegel semua kemungkinan jalan keluar. Mereka memperlakukannya seperti musuh yang kuat. Ini adalah dataran dengan menara penjaga di keempat penjuru. Pasti ada orang penting yang berkemah di sini, karena ada banyak penjaga. Sekarang, orang asing muncul entah dari mana. Para penjaga ini memang merasa khawatir. Siapa kamu? Asalmu dari mana? Kapten, Ascender tingkat 6, bertanya dengan serius. Ascender tingkat 6 hanyalah seorang kapten penjaga. Itu cukup mengagetkan. Baru saja tiba di sini secara tidak sengaja. Li Qiye tetap duduk sambil tersenyum. Hati-hati dengan katamu, ini adalah daerah terlarang, tidak ada yang berani mendekati radius 1000 mil. Berbicara, siapa yang mengirimmu ke sini? Mata sang kapten berubah tajam. Mulai caramu memperlakukan tamu. Li Qiye masih diam acuh tak acuh. Sepertinya kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati itu. Teman-teman, siapkan alat penyiksaannya, dia akan bicara. Kapten mengancam dengan mematikan alat penyiksaan. Senyuman Li Qiye semakin lebar. Batuk memecah suasana tegang. Seseorang muncul, sama sekali tidak terdeteksi seolah-olah dia adalah hantu. Suara itu membuat semua orang menoleh ke belakang untuk melihat seorang lelaki tua. Mereka menjadi ketakutan dan segera gemetar. Para penjaga di berkelanjutan bersujud, menghasilkan momentum yang mirip dengan gunung yang runtuh atau pilar-pilar yang runtuh. Gelombang pasukan yang menunjukkan rasa hormat menghasilkan pemandangan yang menakjubkan. Tuanku, mereka berteriak serempak, lepas dari budidaya dan pangkat mereka. Bahkan sang kapten, seorang Ascender, memiliki ketakutan dalam suaranya.
Para penjaga melirik pria ini, mereka melakukannya dengan sangat hati-hati dan sekali saja sebelum menundukkan kepala lagi. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Menjadi jelas bahwa rasa takut adalah motivator yang lebih besar daripada rasa hormat. Orang tua ini mengenakan jubah abu-abu dan terlihat cukup kurus. Dia tidak memiliki kehadiran yang mengintimidasi atau keilahian yang menekan, lebih seperti seorang lelaki tua biasa. Sayangnya, kilatan cahaya di matanya bisa menyebabkan langit meledak. Seorang Ascender bisa dibunuh dalam sekejap. Dia tidak diragukan lagi adalah seorang abadi yang mengerikan, mampu membunuh Ascender seperti semut. Orang luar akan merasakan kengerian yang sama seperti para penjaga saat ini jika mereka ada di sini dan mengetahui siapa dia. Matahari Leng Ying, sebuah nama yang mampu meneror 9 rahasia dan seluruh silsilah kekaisaran. Orang-orang akan bergidik mendengar namanya. Leng Ying bukan nama sebenarnya. Dia dulu menelepon Sun Lijiang tetapi hanya sedikit yang mengetahui hal ini saat ini. Bahkan mereka yang berani tidak berani menyebut nama aslinya, hanya bercita-cita sebagai Tuan Matahari. Dia menyerupai bayangan yang menjulang di mana-mana, dingin dan tanpa emosi. Dia biasanya menemani di belakang Lucidity King. Mohon maafkan penerimaan kami yang tertidur, tamu yang terhormat. Kata Leng Ying, tidak sesuai dengan legenda terkenalnya. Nada suaranya lembut, sopan, dan halus. Hanya mereka yang benar-benar mengenalnya yang akan menasihati seseorang untuk tidak tertipu oleh sikapnya. Tangannya berlumuran darah korban yang tak terhitung jumlahnya. Penjaga yang memegang pedang di dekat leher Li Qiye segera menariknya kembali dan menjatuhkannya ke tanah, diliputi rasa takut, orang rendahan ini pantas mati. Penjaga ini juga merupakan dewa sejati yang kuat, jelas merupakan jagoan besar dimanapun, tetapi dia ditakuti oleh Leng Ying. Leng Ying terus berdiri di sana untuk mengamati Li Qiye tanpa memberikan tekanan apapun. Dia dengan lembut mengangguk dan berkata, "Yang mulia ingin bertemu dengan Anda, tamu yang terhormat." Para penjaga menarik napas dalam-dalam dan menatap Li Qiye dengan bingung, tidak menyadari siapa dia. Dalam pikiran mereka, raja mereka adalah eksistensi tertinggi dan tak terjangkau. Dia mengatur banyak makhluk hidup. Mendapatkan audiensi dengannya sangatlah sulit, tetapi sekarang dia ingin bertemu dengan orang yang tak dikenal ini. Faktanya, anggota 9 rahasia memiliki pandangan yang sama dengan para penjaga ini. Raja mereka dapat menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun tanpa perlawanan apapun. Baiklah, saya baru sampai di sini dan belum mengenal tempat itu. Pertemuan akan baik-baik saja. Li Qiye tersenyum dan menamparkan nepuk pakaiannya. Benar-benar keren dan tenang. Dia berdiri dan mengikuti Sun Leng Ying. Ini adalah kedatangan pasukan besar untuk pasukan besar yang sedang bergerak, hanya singgah selama 1 malam atau lebih. Daerah itu tidak mengizinkan pelanggar apapun. Kematian adalah hukumannya. Para penjaga mengambil tanggung jawab mereka dengan serius, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa seekor nyamuk pun tidak dapat melewatinya, itu akan langsung hancur menjadi debu. Niat membunuh dan bahaya masih ada di mana-mana. Siapa yang tahu berapa banyak dewa sejati yang bersembunyi? Kenyataannya adalah tidak ada seorang pun yang mau bertanya. Belum lagi 9 rahasia, semua orang di Imperial akan segera mundur setelah melihat spanduk bertuliskan, rahasia, yang disulam dengan benang perak. Legiun Rahasia Perak. Spanduk mereka sendiri dapat menakuti orang dan membuat mereka melarikan diri. Itu adalah Legiun 9 rahasia terkuat dan berada di peringkat 5 besar di seluruh Imperial. Masuk akal bagi mereka untuk merasa khawatir akan adanya tamu tak diundang yang keluar dari langit dan memasuki mereka yang dibentengi. Jika bepergian dengan kereta dewa atau tandu dianggap mengesankan dan menakjubkan, lalu bagaimana seseorang menggambarkan seseorang yang bepergian dengan istana? Sebelumnya, Mu Shaochen mendapat keriuhan besar dengan rombongannya. Sayangnya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kelompok ini. Sekitar 1 juta tentara telah siap. Tuannya tidak sedang menaiki kereta atau tandu. Ada sebuah istana besar dan megah yang layaknya seorang raja, dibawa oleh 8 prajurit emas. Sungguh pemandangan yang mengejutkan, bepergian dengan begitu banyak pasukan. Hanya sedikit orang di Imperial yang bisa menandingi adegan ini. Bersambung.